Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Drakor. Cerita dimulai saat Sukjong menghampiri Okjung. Ia pun menciumnya. Pangeran Dongpyung yang melihat mereka pun syok dan menjatuhkan payungnya. Sukjong ingin memegang pipi Okjung. Okjung pun memalingkan wajahnya dan izin untuk pergi. Okjung pun meninggalkannya. Okjung melihat Dayang Chun dari kejauhan. Lalu ia memanggil Jakyung dan sengaja memancing Jakyung. Ia berkata kalau ia belum sempat berterima kasih. Kalau bukan karena Jakyung yang memintanya, ia tidak bisa mencoba memakai wonsam. Jakyung yang tidak tahu kalau ada Dayang Chun pun mengatakan, "Kenapa harus berterima kasih?" Okjung bilang, "Karena kebenaran harus dinyatakan. Kaulah yang menyuruhku memakainya, jadi aku memakainya." Jakyung berkata, "Memangnya kau punya bukti? Apakah akan ada orang yang percaya padamu?" Pelayan Chun pun mendekat dan mengatakan, "Di sini ada orang yang akan membuktikannya." Jakyung menoleh lalu berlutut, "Nyonya, maafkan saya, jangan usir saya." Raja meminta Pangeran Dongpyung untuk menemaninya minum. Ia bercerita tentang Okjung. Pangeran Dongpyung pun terlihat sedih. Setelah cukup mabuk, Raja meminta Kasim untuk memanggil Okjung. Okjung berjalan masuk dan melihat Sukjong yang tertidur. Ia pun meletakkan bantal dan menyelimutinya. Sukjong pun memegang tangannya, lalu ia membuka mata. Sukjong merasa ia sedang bermimpi. Ia tersenyum lalu tidur lagi. Esoknya, Okjung sedang duduk dan mengingat semua pertemuannya dengan Sukjong. Sukjong pun datang. Okjung lalu berdiri dan menunduk. Sukjong bertanya, "Siapa namamu?" "Kalau dipikir-pikir, aku belum sempat menanyakan namamu." Okjung pun menjawab, "Jang Okjung." Lalu ia pamit ingin pergi. Sukjong mengejarnya dan memeluknya, lalu berkata, "Jangan kembalikan punggungmu lagi, atau berjalan meninggalkanku. Aku berjanji akan datang kepadamu dengan perlahan." Okjung menjawab, "Apa Anda bisa berjanji untuk tidak pernah melepaskan tanganku?" Sukjong menjawab, "Iya, aku berjanji." Esoknya, gosip menyebar bahwa raja memeluk seorang dayang istana. Gosip itu pun sampai ke Ibu Ratu. Ibu Ratu pun tidak mempermasalahkannya. Dayang istana mengganggu Okjung lagi. Siyong datang dan membantu Okjung. Okjung berjanji tidak akan melupakan kebaikan Siyong. Menteri Min mendapatkan laporan bahwa kekasih raja adalah keponakan Jang Hyun. Ia pun kesal dan berencana membunuh Okjung. Ibu Suri mengundang Nona In Hyun untuk menghadiri ulang tahun putri Myung An. Raja menghadiahkan kuda kepada putri. Ia pun senang dan menungganginya. Putri masih sibuk menunggangi kuda. Ia tidak sabaran lalu menendang kuda itu agar berjalan cepat. Kuda itu pun marah dan menjatuhkan sang putri. Kuda itu berlari ke arah Okjung. Sukjong yang melihatnya langsung lari ke arahnya. Ia mendorong Okjung, lalu kuda itu pun menerjangnya. Ia terlempar ke arah dinding dan jatuh ke tanah. Semuanya pun panik dan berlari ke arah Sukjong. Ibu Ratu pun syok melihat putranya. Okjung diseret pergi. In Hyun pun kaget melihat raja yang bersedia menyelamatkan Okjung. Menteri Min akhirnya menyadari kalau Okjung adalah kekasih raja. Menteri Min langsung melapor soal Okjung kepada Ibu Ratu. Ibu Ratu yang marah mendatangi Okjung dan menamparnya. Lalu ia menyeret Okjung keluar dari istana. Karena raja belum sadar juga, akhirnya Ibu Ratu yang memimpin sampai raja sembuh.
Ibu Ratu langsung memilih In Hyun sebagai ratu selanjutnya. In Hyun pun langsung dijemput di rumahnya. Ok Jung yang masih di depan istana melihat In Hyun. Ia menatapnya dengan sinis.